Ilmu akhir zaman adalah suatu ilmu yang bisa mengajarkan hati kita untuk bisa melihat masa depan. Ilmu akhir zaman ini adalah suatu ilmu yang bisa mengajarkan hati kita untuk bisa melihat tentang apa yang akan terjadi kepada umat manusia di muka bumi ini. Dan ilmu akhir zaman ini mengajarkan hati kita untuk bisa melihat tipuan atau tipu daya yang dilakukan oleh mereka kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan ilmu akhir zaman ini mengajarkan hati kita untuk bisa melihat fitnah-fitnah yang dilakukan oleh semua orang kepada umat Islam yang ada di muka bumi ini. Akhir zaman ini bisa dikenal dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi, kalau kita ingin belajar ilmu akhir zaman atau tanda-tanda kiamat, maka kita terlebih dahulu belajar ilmu fikih atau ilmu yang dihalalkan oleh Allah atau ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada di dalam salat atau zakat atau puasa atau haji, atau yang berada di dalam rukun iman, atau yang berada di dalam perdagangan seperti halal haram dan hukum-hukum riba yang lainnya. Kita mempelajari itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya hati kita kuat. Sebelum kita belajar ilmu fikih atau ilmu hadis, maka kita terlebih dahulu belajar ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Ghazali berpesan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu di dalamnya adalah ilmu hadis dan ilmu fikih dan ilmu takwa dan ilmu cara bertakwa kepada Allah. Imam Ghazali berkata, "Syawahiduha minal Qur'an." Jadi sebelum kalian belajar ilmu hadis dan fikih, maka kalian belajarlah ilmu Al-Quran atau menyaksikan atau mempelajari atau melihat ilmu Al-Quran. Kalau perlu kita tahu Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau perlu kita mempelajari makna dan arti atau hakikat-hakikat yang ada di dalam Al-Quran atau sejarah yang ada di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Karena Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalamullah, kalamnya Allah, atau Al-Quran itu adalah asalnya dari segala ilmu. Tentang akhir zaman ini ada sebagian yang diceritakan oleh Umar radhiyallahu anhu, di mana ketika Umar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar berkata, di waktu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka di antara kami ada seorang laki-laki yang memakai baju putih yang cerah dan sangat bagus sekali, dan rambut laki-laki itu sangat hitam sekali, dan laki-laki itu tidak terlihat bahwa laki-laki itu melakukan perjalanan jauh, jadi tidak berkeringat, tidak ngos-ngosan, tidak kelihatan letih, maka dia kelihatan seperti orang biasa-biasa. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada yang kenal kepada laki-laki itu, sampai laki-laki itu datang atau mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu datang kepada Rasulullah dan duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merapatkan kedua lututnya di depan Rasulullah sambil menghadapkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah. Jadi laki-laki itu bertatap muka dengan Rasulullah sambil duduk dan menatapkan lututnya
dengan lutut Rasulullah. Dan kemudian laki-laki itu memegang kedua tangan dari laki-laki itu memegang paha kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan laki-laki itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Faqalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, al-Islam. Islam itu ketika atau engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi Nabi Muhammad bercerita tentang Islam sebagaimana yang ada di dalam rukun Islam. Mengucapkan kedua kalimat syahadat, melakukan solat, wa tuqimas solatah, melakukan solat, wa tu'tiyaz zakatah, dan membayar zakat. Kalau kita ingin membayar zakat, maka kita harus mengetahui tentang hukum-hukum zakat. Wa tasuma Ramadanah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan wa tuhijjal baitah, dan melakukan haji kepada siapa yang mampu di dalam melaksanakan perjalanannya. Qala fahbirni anil iman. Maka laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah kepadaku Muhammad tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan beriman kepada kitabnya Allah. Jadi kalau kita ingin dibilang orang yang betul-betul beriman kepada kitabnya, kepada Allah, maka kita iman kepada kitabnya Allah. Kalau kita beriman kepada kitabnya Allah, maka kita harus mempelajari kitabnya Allah dari awal sampai akhir seperti kita mempelajari Al-Quran. Wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari akhir itu adalah hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri, dan beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, maupun itu takdir yang baik atau takdir yang tidak baik. Qala sadaqta, kamu benar Muhammad, kata laki-laki itu. Qala, maka Sayyidina Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar berkata, maka aku kagum atau kami kagum kepada laki-laki itu. Laki-laki itu bertanya, tapi dia pula yang membenarkan pertanyaannya itu. Qala fahbirni anil ihsan. Maka ceritakanlah kepadaku Muhammad tentang ihsan. Qala, Nabi Muhammad menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembahlah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Kita merasa dilihat oleh Allah, maupun kita duduk, maupun kita bangun, maupun kita tidur, maupun kita bekerja, maupun kita berada dimanapun, kita merasa melihat atau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita diberi amanah oleh seseorang, maka kita merasa dilihat oleh Allah. Karena kita tidak boleh ini, kita tidak boleh mencuri ini, karena ini adalah milik orang lain, karena saya dilihat oleh Allah. Fahbirni anisati. Maka laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah kepadaku Muhammad tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha, orang yang ditanya ini bi'a'lama minas sa'ili, tidak lebih tahu, tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Qala fahbirni an amaratiha. Maka lelaki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ceritakanlah kepadaku Muhammad tentang tanda-tanda dari kiamat itu. Qala,
Maka Nabi Muhammad menjawab, antalidal amatu rabbataha. Apabila engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya, seorang budak melahirkan tuannya, maka kita kalau melihat di zaman sekarang ini, ada sebagian pembantu rumah. Sebagian pembantu rumah itu ada seorang majikan tidak memiliki anak, maka majikan itu melakukan sesuatu kepada pembantu rumah itu supaya pembantu rumah itu memiliki anak. Dan majikannya itu mengambil atau memungut dari anak pembantu rumah itu. Atau begitu pula yang dinamakan orang rakyat biasa. Kadang rakyat biasa atau rakyat kecil di dunia ini, dia menjadi raja atau menjadi presiden sebab dipilih oleh rakyatnya. Kadang dari keturunan raja atau dari keturunan presiden dia tidak jadi apa-apa. Wa antarul hufatal urotal al-alata ri'a asyaih yatatawaluna fil bunjan. Dan apabila engkau melihat al-hufata, orang yang tidak memakai sepatu, al-urata, orang yang bertelanjang kaki, al-alatah, dan miskin, ri'a asyati, suka mengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung yang tinggi. Siapa al-hufatal uratal alata? Orang yang tidak memakai sepatu, yang bertelanjang kaki dan miskin, maka guru saya bilang dia adalah orang kampung. Jadi kalau kita melihat orang kampung mau menanam padi, dia tidak memakai sandal. Ketika dia mengembala kambing atau menernak sapi atau mengembala sapi, dia juga tidak memakai sepatu atau sandal. Jadi mereka adalah orang yang miskin berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Kebanyakan di zaman sekarang ini yang menjadi kuli bangunan, yang menjadi pekerja bangunan, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang kota yang bekerja bangunan, bahkan adalah orang-orang yang hidup di kampung. Mereka pergi ke kota untuk melakukan pekerjaan bangunan atau menjadi kuli bangunan. Mereka adalah orang kampung pergi ke kota untuk bekerja bangunan atau gedung-gedung yang tinggi. Qala summan talaqa falabistu maliyan. Maka Sayyidina Umar berkata, laki-laki itu pergi, kata Sayyidina Umar. Setelah laki-laki itu pergi, aku diam sebentar. Qala li ya Umaru. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar. Maka Rasulullah bertanya kepadaku, kata Sayyidina Umar, atadri manis sa'ilu? Apakah kamu tahu, kata Rasulullah, apakah kamu tahu Umar siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi kalau misalnya kita ditanya oleh seseorang kita tidak mengetahui, maka kita patut menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, tidak usah malu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maka Rasulullah menjawab atau Rasulullah berkata, maka sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang kepada kalian semua untuk mengajar kalian semua agama kepada kalian semua. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada kalian semua untuk mengajar agama kepada kalian semua. Ada sebagian riwayat Sayyidina Umar mengejar laki-laki itu, lalu laki-laki itu hilang, tidak tahu kemana. Maka dari hadis ini yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, kita mengambil hikmah dan contoh. Kita harus mempelajari ilmu akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Kita belajar Islam
mengenal Islam itu seperti apa, kita belajar iman, dan kita belajar ihsan, seperti apa ihsan. Dan kita jangan lupa kita mempelajari tanda-tanda kiamat. Kenapa kita harus mempelajari tanda-tanda kiamat? Karena supaya kita bisa mempersiapkan diri dan kita supaya bisa menghindari fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ini. Dan begitu pula supaya kita bisa melihat dan mengetahui tentang apa yang akan terjadi di suatu hari nanti yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak cukup belajar sholat, puasa, atau zakat, atau haji, atau kita belajar iman. Kita tidak cukup belajar itu. Kita harus menambah belajar tentang tanda-tanda kiamat supaya hati kita kokoh dan kuat.